Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam calon pendidik. Yuk teman-teman, kita belajar tentang pengelolaan pendidikan. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar tentang pengelolaan pendidikan. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, jadi pengelolaan pendidikan itu berkaitan dengan manajemen pendidikan. Nah, manajemen sendiri adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang ada. Nah, manajemen juga merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan juga efisien. Kemudian kita dapat merumuskan bahwasannya manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian, manajemen ini memiliki beberapa unsur yang sering kita sebut dengan istilah 7M dan 1I. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah man, yang kedua material, yang ketiga mesin, yang keempat money, yang kelima method, yang keenam market, yang ketujuh minute, dan yang kedelapan adalah information. Oke, langsung aja masuk ke unsur yang pertama, yaitu man atau manusia. Nah, manusia diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahannya, serta memberikan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan atau kontinuitas perusahaan. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi. Kemudian yang ketiga adalah mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan. Dan yang keempat adalah metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat yang dapat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang kelima adalah money. Money artinya modal, dan modal itu dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan juga modal kerja. Modal tetap itu contohnya seperti tanah, gedung atau bangunan, dan juga mesin. Kemudian modal kerja itu contohnya kas dan piutang. Kemudian unsur yang keenam itu adalah market. Market itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dan yang ketujuh itu minute. Minute adalah waktu yang dibutuhkan untuk terselesaikannya suatu kegiatan. Dan yang terakhir adalah information. Information adalah informasi, data atau berita yang harus tersampaikan kepada seluruh stakeholder. Kemudian kita masuk kepada proses manajemen. Proses manajemen ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah pengawasan. Perencanaan ini terdiri atas tujuan, kebijakan, dan juga program. Kemudian pengorganisasian itu terdiri atas struktur, staffing, dan juga koordinasi. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan tersebut terdiri atas motivasi, memimpin, dan juga mengawasi. Dan yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan terdiri atas pengawasan biaya, kualitas, dan juga kuantitas. Kemudian keefektifan dalam manajemen. Keefektifan sendiri itu dibedakan menjadi 3, yaitu keefektifan individu, kemudian keefektifan kelompok, dan juga keefektifan organisasi, di mana ketiga keefektifan tersebut bertujuan untuk mencapai standar kerja. Manajemen ini terdiri atas beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah manajemen puncak atau top manajemen. Nah, manajemen puncak itu terdiri dari dewan direktur, direktur utama, atau Chief Executive Officer, atau kita sering sebutnya dengan CEO. Tugasnya adalah mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting. Dan yang tingkatan yang kedua yaitu manajemen menengah.
Nah, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga adalah manajemen pelaksana, bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer menengah. Nah, manajemen pendidikan ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah manajemen kesiswaan, yang kedua manajemen kurikulum, yang ketiga manajemen pendidik dan tenaga pendidik, yang keempat manajemen sarana dan prasarana, yang kelima manajemen keuangan atau dana, yang keenam manajemen lingkungan, dan yang ketujuh adalah manajemen layanan khusus. Kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan itu ada beberapa nih. Ruang lingkup wilayah kerjanya yaitu terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta unit-unit kerja lainnya. Kemudian objek garapannya itu adalah murid, sekolah, baik tenaga kependidikan maupun tenaga manajemen, kurikulum, sarana atau prasarana, dan lain-lain. Kemudian fungsi atau urutan kegiatannya adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Kemudian pelaksanaan kegiatannya adalah mengurus kurikulum, sarana, personel, siswa, biaya, dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan yang bersifat memperlancar pekerjaan guru dan murid yang terlibat langsung dalam kegiatan mendidik. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan terdiri dari 5. Yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir adalah relativitas nilai-nilai. Kemudian tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, mengetahui permasalahan dalam rangka percepatan penuntasan wajar 9 tahun. Yang kedua, menyusun rencana dan merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan. Yang keempat, sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendidikan. Yang kelima, sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan, khususnya dalam percepatan wajar 9 tahun. Proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Substansi pendidikan merupakan inti dari kegiatan pendidikan yang melibatkan pembelajaran dan juga pengajaran. Substansi pendidikan mencakup berbagai hal seperti kurikulum, metode pengajaran, strategi evaluasi, materi pembelajaran, dan pendekatan pedagogis yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dan juga keterampilan kepada siswa. Substansi pengelolaan pendidikan melibatkan pengaturan sumber daya, pengembangan kurikulum, pengelolaan tenaga pendidik, serta keterlibatan aktif komunitas pendidikan. Keselarasan antara proses dan substansi pengelolaan pendidikan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Apa sih hubungan sekolah dengan masyarakat itu? Jadi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah interaksi saling menguntungkan antara organisasi sekolah dengan komunitasnya. Sekolah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memberikan informasi mengenai tujuan, program, kebutuhan, dan kondisinya kepada masyarakat. Sementara sekolah juga harus memahami kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat. Dengan memahami dan mempraktekkan pengelolaan hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat, kita dapat merasakan dampak positifnya. Kerjasama yang erat akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan contoh peran positif kepada siswa, serta menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap pendidikan. Dengan demikian, membangun dan menjaga hubungan yang kuat antara sekolah dan masyarakat adalah langkah penting dalam menciptakan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Kemudian pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan.
tenaga kependidikan merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki pemahaman dalam pengembangan pendidikan serta mendedikasikan diri untuk kepentingan bangsa. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang baik akan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan yang dihasilkan, sementara pengelolaan tenaga pendidik yang baik akan memberikan dampak pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam bertindak. Kemudian standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan merupakan suatu kerangka acuan bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan terdiri dari beberapa komponen seperti standar kepemimpinan, standar manajemen, standar pengawasan, standar pelayanan, dan standar pembiayaan. Setiap komponen mempunyai penekanan pada aspek-aspek penting untuk mencapai tujuan standar pengelolaan pendidikan. Implementasi standar pengelolaan pendidikan ini harus diikuti dengan evaluasi dan penilaian yang berkala. Evaluasi dan penilaian dilakukan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan. Dalam peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan diperlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh stakeholder seperti pemerintahan, pengelolaan pendidikan, guru, siswa, dan juga masyarakat. Semua pihak harus saling mendukung dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditentukan. Dalam keseluruhannya, standar pengelolaan pendidikan ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang baik dan juga efektif. Implementasi standar ini diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan harus memahami dan mengimplementasikan standar pengelolaan pendidikan secara seksama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mengkolaborasikan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran di bidang akademik maupun non-akademik, dan untuk menghindari terjadinya suatu kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu, sarana dan prasarana adalah analisis kebutuhan dan penentu skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, mengapa sarana dan prasarana sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar? Nah, tidak bisa dipungkiri bahwasannya di dalam proses kegiatan belajar mengajar, kualitas pendidikan itu dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut, maka akan menunjang pendidikan yang lebih efektif dan juga efisien. Lalu apa saja sih contoh sarana dan prasarana sekolah itu? Yang pertama adalah lokasi bangunan sekolah. Lokasi bangunan sekolah hendaknya dekat dengan perumahan penduduk. Kemudian yang kedua adalah halaman sekolah. Halaman ini hendaknya dibuat dengan cukup luas untuk bermain atau beraktivitas. Yang ketiga adalah bangunan sekolah, ruang kelas, kamar mandi, musola, laboratorium, dan lain sebagainya mestilah terpenuhi. Yang keempat adalah perlengkapan ruangan kelas seperti papan tulis, meja murid, penghapus, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah tempat sampah dan juga lain sebagainya. Masih ada lagi sarana dan prasarana sekolah yang lain. Kita lanjut ke sejarah pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan ini memiliki sejarah yang sangat panjang dalam proses perkembangannya. Perkembangan di bidang manajemen pendidikan berawal di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara. Perubahan administrasi pendidikan menjadi manajemen pendidikan terjadi selama tahun 1974 sampai 1988. Di Indonesia,
Bidang tersebut mulai dikenal pada penghujung abad ke-19 dan berkembang secara pesat pada tahun 2000-an setelah diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Dan pengelolaan keuangan pendidikan atau satuan pendidikan. Banyak pihak memahami manajemen itu identik dengan pengelolaan, termasuk Depdiknas tahun 2000 menggunakan istilah pengelolaan keuangan pendidikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan juga pelaporan keuangan yang ada di lembaga pendidikan. Fungsi utama manajemen keuangan yaitu planning dan perencanaan keuangan, budgeting atau anggaran, controlling atau pengendalian keuangan, auditing atau pemeriksaan keuangan, reporting atau pelaporan keuangan. Kemudian ada supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi manajerial dan supervisi akademik adalah dua konsep yang berbeda dalam konteks pengawasan dan pengembangan di dunia pendidikan. Supervisi manajerial berkaitan dengan pengawasan terhadap manajemen dan operasional sekolah atau instansi pendidikan. Fokusnya adalah pada efisiensi, aktivitas, dan pencapaian pendidikan secara keseluruhan. Kemudian sedangkan supervisi akademik lebih fokus pada pengawasan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan umpan balik kepada guru dan dosen, serta memberikan dukungan dan saran dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Dalam praktiknya, supervisi manajerial dan akademik ini sering kali terkait dan saling melengkapi. Keduanya penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan efektif. Supervisi manajerial membantu dalam pengelolaan administrasi dan juga sumber daya, sedangkan supervisi akademik fokus pada peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Komponen-komponen tersebut mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Pengelolaan kurikulum adalah proses yang memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengarahan, dan pengawasan. Tujuan kurikulum termasuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, kualitas kerja pendidik, mencapai keadilan, dan memberikan kesempatan bagi siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, ketika konsep pengelolaan pendidikan itu diikuti secara efektif dan konsisten, maka akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan memperbaiki lembaga secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan mengenai pengelolaan pendidikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.